Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum mulai videonya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Suci Rahmadania Fifudin, dengan NIM 230182285. Dan ada juga teman saya, yaitu Mbak Dianita Aulia Ramadhani, dengan NIM 230181294. Dan yang terakhir dengan Mbak Nathaniela Isya Nur Novia dengan NIM 230181309. By the way, aku mau nanya dulu nih guys, sudah pada makan belum nih? Nah, yang belum makan semoga kenyang setelah mendengarkan pembahasan kami tentang memori internal. Baik, dengan itu saya serahkan ke Mbak Nathaniela, silahkan Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang memori internal. Yang pertama, apa itu memori internal? Memori internal merupakan perangkat elektronik yang bertanggung jawab untuk menyimpan data, program, dan sistem yang diperlukan untuk operasi perangkat elektronik. Jadi, perangkat internal ini seperti gudang dalam perangkat komputer kita yang menyimpan semua data, aplikasi, file, dan lainnya. Selanjutnya, apakah memori internal itu penting? Kita pasti bertanya, di mana letak foto dan video yang kita ambil? Jawabannya penting. Tanpa memori internal, perangkat komputer bagaikan otak manusia tanpa memorinya. Memori internal merupakan komponen yang penting dalam proses aktivitas sebuah perangkat elektronik. Selain digunakan untuk menyimpan file seperti foto, video, dan dokumen, memori internal juga membantu menunjang pekerjaan perangkat elektronik ketika menjalankan suatu aplikasi. Selanjutnya, karakteristik dari memori internal. Ada beberapa karakteristik dari memori internal. Salah satunya adalah volatile memory. Volatile memory artinya memori ini akan mengalami kerusakan secara alami atau hilang ketika daya listrik dimatikan. Yang kedua ada non-volatile memory, yang berarti memori ini akan tetap berada di sana tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Karakteristik memori internal lainnya yaitu penyimpanan internal dan read-only memory. Kedua memori tersebut memiliki sifat yang berbeda. Memori internal dapat dirubah atau dimodifikasi, sedangkan read-only memory hanya dapat dibaca. Selanjutnya, penyimpanan eksternal. Memori internal dapat digantikan dengan memori eksternal seperti kartu SD atau memori flash. Penyimpanan eksternal dapat meningkatkan penyimpanan pada perangkat elektronik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja peran-peran memori internal itu. Yang pertama yaitu memfasilitasi pengolahan data, yang kedua yaitu menyimpan data, yang ketiga yaitu pengoperasian sistem informasi, dan yang keempat yaitu backup dan restore. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori internal. Yang pertama yaitu read only memory atau yang biasanya kita sebut dengan ROM. Ini adalah memori yang tidak bisa diubah-ubah isinya. Biasanya di sini ada data penting buat sistem operasi dan firmware komputer. Contohnya, bayangkan ROM ini seperti buku panduan penggunaan yang sudah tersedia secara bawaan di dalam perangkat. Jadi ini adalah informasi yang tidak bisa diubah oleh pengguna, tapi penting untuk pengoperasian perangkat, seperti BIOS atau yang biasa kita sebut Basic Input or Output System pada komputer. Ini adalah program kecil yang tersimpan di ROM.
di motherboard komputer dan digunakan untuk menginisialisasi perangkat keras saat komputer itu dinyalakan. Seperti buku panduan, informasi di dalam BIOS juga tidak bisa diubah oleh pengguna. Dan yang kedua yaitu Random Access Memory atau yang biasanya kita sebut dengan RAM. RAM itu adalah memori yang digunakan oleh perangkat untuk menyimpan data dan program sementara yang sedang digunakan saat perangkat dalam kondisi aktif. Ini itu memungkinkan perangkat untuk dengan cepat mengakses dan memproses informasi yang diperlukan. Contohnya saja, bayangkan RAM seperti meja kerja saat kita sedang mengerjakan sesuatu. Di meja kerja ini, kita dapat menempatkan semua bahan kerja yang sedang kita gunakan saat itu. Misalnya, saat kita sedang menulis dokumen, menonton video, dan menjalankan beberapa aplikasi di komputer atau smartphone kita. Data sementara dari semua itu disimpan di dalam RAM ini. Dan yang ketiga yaitu Solid State Drive atau yang biasanya kita sebut dengan SSD. Di sini adalah memori yang paling cepat dan punya kapasitas yang besar. Biasanya dipakai di laptop atau komputer buat ngebutin kinerja. Contohnya, bayangkan SSD seperti jalan tol yang luas dan bebas hambatan. Sedangkan HDD atau hard disk drive seperti jalan raya yang penuh dengan kemacetan lalu lintas. Jadi, saat kita tuh ingin membuka aplikasi atau file di laptop, SSD akan bekerja seperti jalan tol yang cepat dan lancar. Memungkinkan aplikasi atau file dibuka dengan cepat tanpa hambatan. Sedangkan jika laptop kita menggunakan HDD atau hard disk drive, itu akan seperti berkendara di jalan raya yang macet, di mana proses membuka aplikasi atau file akan lebih lambat karena harus menunggu data dipindahkan dari tempat yang berbeda-beda di dalam HDD. Dan yang keempat yaitu ada flash memory. Flash memory itu adalah jenis memori non-volatile yang sering digunakan untuk penyimpanan data di perangkat elektronik. Berbeda dengan RAM yang hanya menyimpan data sementara, flash memory dapat menyimpan data secara permanen dan tetap terjaga meskipun daya perangkat itu dimatikan. Contohnya, saat kita menyimpan foto, video, aplikasi atau file di perangkat, datanya itu disimpan di dalam flash memory. Bahkan, USB flash drive yang sering digunakan untuk menyimpan dan mentransfer file juga menggunakan teknologi dari flash memory ini. Dan yang kelima yaitu eMMC atau yang biasa kita sebut dengan Embedded Multimedia Card. Ini adalah jenis memori yang biasa dipakai di komputer entry level. Cukup cepat, tapi tidak secepat SSD. Contohnya adalah penyimpanan internal pada beberapa smartphone entry level. eMMC biasanya digunakan dalam perangkat dengan kebutuhan penyimpanan yang lebih rendah dan harga yang lebih terjangkau. Meskipun kecepatan transfer data eMMC mungkin tidak secepat SSD yang digunakan dalam laptop atau komputer yang biasanya, namun eMMC masih dapat menyediakan performa yang cukup baik untuk pengguna sehari-hari, seperti menyimpan video, foto, aplikasi, dan file. Jadi, jika kita punya smartphone entry level, kemungkinan besar penyimpanan internalnya itu pakai teknologi eMMC ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan kapasitas dan kecepatan dari memori internal. Kapasitas memori juga menjadi salah satu unsur penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Untuk memori internal bisa diukur dengan alat berbentuk byte ataupun word. Biasanya besarnya kapasitas komputer bisa menentukan baik buruknya kinerja perangkat komputer. Perangkat yang memiliki kapasitas memori internal yang semakin tinggi atau besar, maka memiliki kecepatan kinerja memori yang cepat dan mudah beroperasi. Sedangkan perangkat yang memiliki memori internal yang kecil memiliki kecepatan kinerja yang rendah dan mengakibatkan kecepatan kinerja yang kecil dan bisa mengakibatkan laptop kita atau komputer kita itu menjadi lemot. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan kendala. Yang pertama ada keterbatasan kapasitas. Tantangan utama dari keterbatasan kapasitas memori internal adalah bahwa perangkat memiliki keterbatasan fisik dalam jumlah data yang dapat disimpan di dalamnya. Hal ini dapat mengakibatkan user harus sering menghapus dan mentransfer data untuk memberikan ruang bagi data baru.
Kendala lainnya termasuk kinerja yang terpengaruh ketika memori hampir penuh, dan risiko kehilangan data jika memori penuh tanpa cadangan. Yang kedua ada masalah kinerja dan pengelolaan. Masalah kinerja dalam memori internal terutama muncul saat memori hampir penuh, yang dapat mengakibatkan perlambatan sistem karena ruang yang tersedia semakin sedikit untuk operasi penyimpanan dan pengembalian data. Yang ketiga ada fragmentasi memori. Fragmentasi memori dalam memori internal terjadi ketika ruang kosong yang tersedia terbagi menjadi potongan-potongan kecil yang tersebar di seluruh memori, membuat kita sulit untuk menemukan blok yang cukup besar untuk menyimpan data yang baru. Hal ini dapat mengurangi efisiensi user memori dan menyebabkan kinerja sistem menurun seiring waktu. Yang keempat ada keamanan memori. Keamanan memori dalam memori internal merujuk pada praktik dan teknologi yang digunakan untuk melindungi integritas kerahasiaan dan ketersediaan data yang disimpan di dalam memori perangkat. Ini mencakup perlindungan terhadap akses yang tidak sah, manipulasi data, dan serangan keamanan lainnya. Yang kelima ada keterbatasan daya. Keterbatasan daya dalam memori internal mengacu pada batasan konsumsi daya yang ditentukan oleh kapasitas dan kegiatan memori. Memori internal yang beroperasi pada perangkat seluler atau perangkat bertenaga baterai seringkali harus mempertimbangkan penggunaan daya yang efisien agar tidak mengurangi daya baterai dengan cepat. Yang terakhir ada pemanasan pada memori. Pemanasan pada memori internal terutama terjadi saat memori bekerja pada tingkat kinerja tinggi atau ketika terjadi pemakaian yang intensif. Pemanasan ini dapat disebabkan oleh arus listrik yang dilewati melalui sirkuit memori meskipun dalam skala yang sangat kecil, namun ketika digunakan secara terus-menerus atau dalam kondisi suhu lingkungan yang tinggi, pemanasan tersebut dapat meningkat dan mempengaruhi kinerja serta umur pakai memori. Oke, selanjutnya solusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari tantangan dan kendala yang barusan saya jelaskan. Langsung aja, yang pertama ada keterbatasan kapasitas. Untuk solusinya ada yang pertama yaitu hapus aplikasi dan data yang tidak diperlu atau tidak diperlukan, serta bersihkan file dan data yang tidak penting dari perangkat Anda secara berkala. Yang kedua, bisa gunakan cloud storage. Nah, masih pada ingat nggak nih cloud storage itu apa? Saya recall lagi ya. Cloud storage adalah layanan penyimpanan data yang disediakan oleh penyedia layanan cloud storage melalui internet dalam cloud storage. Data Anda disimpan di server jarak jauh yang dioperasikan oleh penyedia layanan, bukan disimpan secara lokal di perangkat Anda. Anda dapat mengakses data Anda dari mana saja dengan koneksi internet menggunakan berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, atau tablet. Nah, jadi data atau file kalian bisa disimpan di cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive untuk mengurangi beban memori internal perangkat. Yang ketiga ada hapus file cache. Bersihkan cache aplikasi secara berkala untuk membersihkan ruang penyimpanan dari data-data yang tidak perlu. Dan apa sih itu cache? Cache adalah tempat penyimpanan sementara yang digunakan oleh perangkat atau aplikasi untuk menyimpan data yang sering digunakan secara lokal. Ini membantu mempercepat akses data dengan menyimpan salinan data yang sering diminta di lokasi yang lebih cepat di dalam perangkat, daripada harus mengambilnya dari sumber aslinya setiap kali diperlukan. Cache biasanya digunakan untuk menyimpan hal seperti gambar, file, atau informasi dari situs web atau aplikasi. Dengan menggunakan cache, perangkat dapat mengakses data lebih cepat, menghemat waktu, dan mengurangi penggunaan data. Nah, selanjutnya ada masalah kinerja dan pengelolaan. Solusi yang pertama ada hapus cache secara berkala. Cache yang menumpuk dari aplikasi dapat mengurangi kinerja perangkat. Bersihkan cache secara teratur melalui pengaturan perangkat atau dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Yang kedua, nonaktifkan atau hentikan aplikasi yang tidak digunakan. Aplikasi yang berjalan di latar belakang dapat mengonsumsi sumber daya dan memori perangkat. Nonaktifkan atau hentikan aplikasi yang tidak digunakan untuk membebaskan memori dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga, ada update software perangkat. Jadi, pastikan perangkat kalian itu udah update di versi perangkat software terbaru.
Pembaruan perangkat software biasanya mencakup perbaikan bug dan peningkatan kinerja. Yang keempat, ada matikan animasi dan efek visual yang berlebihan. Matikan animasi dan efek visual yang tidak perlu melalui pengaturan perangkat untuk mengurangi beban pada CPU dan memori. Oh iya, aku ada tambahan sedikit. Kita juga bisa menggunakan penyimpanan eksternal jika memungkinkan gunakan kartu SD atau penyimpanan eksternal lainnya untuk menyimpan data tambahan dan mengurangi beban pada memori internal. Selanjutnya ada fragmentasi memori. Solusinya yang pertama ada batasi jumlah aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Batasi jumlah aplikasi yang berjalan di latar belakang untuk mengurangi fragmentasi memori. Kita dapat melakukan ini melalui pengaturan perangkat atau menggunakan aplikasi Task Manager. Yang kedua, hindari penggunaan aplikasi yang memakan banyak memori. Hindari menggunakan aplikasi yang memakan banyak memori, terutama jika perangkat kita tuh punya kapasitas memori yang terbatas. Setelah itu ada keamanan memori. Solusinya yang pertama ada enkripsi data. Aktifkan fitur enkripsi perangkat jika tersedia. Enkripsi data akan membuat data di memori internal perangkat kita tuh sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang, bahkan jika perangkat kita diretas atau dicuri. Oke, mari saya gunakan analogi sederhana tentang enkripsi data. Bayangkan kita punya kotak kunci dengan dua kunci maksud saya. Satu kunci untuk mengunci dan yang lainnya untuk membuka. Kita pengen ngirim pesan rahasia ke teman kita, jadi kita letakkan pesan itu di dalam kotak kunci dan mengunci kotak tersebut dengan kunci pertama. Ketika teman kita menerima kotak tersebut, mereka kan nggak bisa ya untuk membuka kotaknya karena ya nggak punya kunci gitu. Jadi kita berikan kunci kedua ke teman kita. Dengan kunci kedua tersebut, teman kita bisa membuka kotak dan membaca pesan yang ada di dalamnya. Dalam analogi ini, pesan rahasia adalah data Anda yang ingin Anda kunci. Kotak kunci adalah metode enkripsi yang Anda gunakan untuk melindungi data. Kunci pertama adalah kunci enkripsi dan kunci kedua adalah kunci dekripsi. Hanya orang yang memiliki kunci dekripsi yang bisa membuka dan membaca pesan yang terenkripsi. Yang kedua, ada hati-hati dalam mengunduh aplikasi. Pastikan untuk mengunduh aplikasi dari sumber yang terpercaya seperti Google Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iOS. Hindari mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan yang dapat membahayakan keamanan perangkat Anda. Sebenarnya, bahkan di aplikasi resmi seperti Google Play dan App Store pun kita tetap harus hati-hati ya, karena banyak aplikasi yang berbahaya di situ yang dapat mencuri data kita. Yang ketiga ada buat cadangan data. Selalu buat cadangan data penting kita ya guys, entah itu ke cloud storage atau perangkat penyimpanan eksternal. Sehingga kita dapat mengembalikan data kita jika terjadi kehilangan atau kerusakan perangkat. Yang keempat ada aktifkan lock screen. Pastikan kita menggunakan lock screen seperti PIN, pola, atau sidik jari. Untuk melindungi akses ke perangkat kita, ini membantu mencegah orang yang tidak berwenang untuk mengakses data kita jika perangkat kita hilang atau dicuri. Selanjutnya ada keterbatasan daya. Solusi yang pertama ada hapus aplikasi dan data yang tidak diperlukan, hapus aplikasi yang jarang digunakan atau tidak diperlukan lagi, serta bersihkan file dan data yang tidak penting dari perangkat kita secara berkala. Yang kedua ada matikan aplikasi yang berjalan di latar belakang. Yang ketiga, nonaktifkan fitur yang tidak digunakan. Jika tidak menggunakan Bluetooth, Wi-Fi, atau GPS, kita dapat menonaktifkan fitur-fitur ini untuk menghemat daya baterai dan mengurangi penggunaan memori perangkat. Menonaktifkan fitur yang tidak digunakan juga dapat membantu meningkatkan kinerja perangkat kita secara keseluruhan dengan mengurangi beban pada CPU dan memori. Hal ini terutama berguna jika perangkat kita memiliki keterbatasan daya atau jika kita ingin mengoptimalkan penggunaan daya baterai. Oke, yang terakhir ada batasi sinkronisasi dan notifikasi. Selanjutnya ada pemanasan pada memori. Solusi yang pertama ada kurangi multitasking. Nah, ini dapat membantu mengurangi beban pada memori perangkat kita dan mencegah pemanasan berlebih. Ketika kita menjalankan terlalu banyak aplikasi secara bersamaan, perangkat kita harus bekerja lebih keras untuk mengelola dan menyimpan data aplikasi tersebut di memori internal yang dapat menyebabkan pemanasan.
Yang kedua, bersihkan cache, of course. Yang ketiga, hindari paparan langsung terhadap sinar matahari. Nah, jadi jangan menggunakan perangkat langsung di bawah sinar matahari dalam jangka waktu yang panjang karena dapat menyebabkan peningkatan suhu pada perangkat, yang dapat menyebabkan pemanasan berlebih pada komponen internalnya, termasuk memori internal. Oke, demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan. Sekian presentasi dari kami. Bu Dina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih.